Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali dengan Bapak pada pembelajaran daring Bahasa Indonesia kelas 6. Kali ini Bapak masih akan menyampaikan materi tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup. Tujuan pembelajaran kali ini menyimpulkan dan menyajikan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang didengar dan dibaca secara lisan dan tulis. Subtema kali ini Bapak akan menyampaikan dua materi bahasan. Yang pertama, menilai kesimpulan teks laporan hasil pengamatan, dan yang kedua, menulis teks laporan hasil pengamatan. Baiklah, materi bahasan yang pertama, menilai kesimpulan teks laporan hasil pengamatan. Pada materi sebelumnya, Bapak sudah membahas mengenai kesimpulan teks laporan hasil pengamatan. Sebagaimana yang kita tahu bahwa kesimpulan dibuat untuk mempermudah dalam memahami isi laporan. Berikut beberapa kriteria atau ciri yang harus dipenuhi agar kesimpulan dinyatakan baik. Kriteria kesimpulan yang baik yaitu: pertama, isi sesuai dengan informasi dalam laporan. Yang kedua, mengandung ide pokok dan informasi penting laporan. Yang ketiga, berisi pernyataan yang dibuat menggunakan kalimat sendiri. Dan yang keempat, menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Menilai kesimpulan dapat dilakukan dengan mencermati apakah isi kesimpulan tersebut sudah memenuhi kriteria kesimpulan yang tadi Bapak sampaikan atau belum. Jika kesimpulan tersebut belum memenuhi kriteria yang tadi, kalian dapat memberi pendapat atau saran untuk memperbaiki kesimpulan yang kurang tepat tersebut. Materi bahasan kedua, menulis teks laporan hasil pengamatan. Sebelum membuat teks laporan hasil pengamatan, kalian perlu memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, waktu pengamatan. Yang kedua, tempat atau lokasi pengamatan. Yang ketiga, suasana di tempat yang diamati. Dan yang keempat, proses dari peristiwa atau objek yang diamati. Laporan harus dibuat sesuai dengan apa yang dilihat, bukan hasil perkiraan atau khayalan. Laporan yang baik dibuat menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, disingkat KBBI. Sementara kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Demikianlah anak-anakku sekalian, dua materi bahasan yang Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk latihan soal, kalian bisa mengerjakan soal latihan di Google Form. Linknya nanti Bapak kirim setelah materi ini selesai. Bapak tutup pertemuan kali ini dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.